Malam Clover, dan yang terakhir. Dan kita segera masuk ke arah band pick-nya. Oke, kali ini sudah dua yang diamankan oleh EVOS Legends. Digi dan juga Angela diamankan oleh tim dari EVOS Legends seperti itu. Ya menarik sih karena mereka ngebuang Digi dan juga Angela yang seringkali kita lihat menjadi salah satu faktor penentu kemenangan untuk EVOS Legends. Power pick mereka sendiri bahkan. Ya, bahkan mereka berani untuk ngebuang, pasti ada sesuatu yang disimpan oleh EVOS Legends sekarang dan mungkin akan diperlihatkan kepada kita semua. Dan apakah itu akan menjadi win-win yang kembali menjadi salah satu pick bagi EVOS Legends nantinya karena belum ada banning yang masuk dari Genflix Shadow Wolf. Oh sorry, kebalik tadi sih. Kenapa? Namanya kebalik tadi, makanya kok bingung saya kenapa yang di ban itu. Oh, makanya. Sama, gue juga pengen ngomong. Kok power begitu pick. gitu kan. Makanya apa? Tadi kita lihat juga Benedetta dari seorang anti-match yang memiliki win rate bagus banget. Opung, coba komputer Pentium 1ku. Coba saya cari dulu ya. Yes, boleh, searching dulu. 83%. 83% berapa kali pick? Nggak kelihatan di sini. Oh iya, udah gemeter. Udah gemeter. 6 kali. 6 kali. Dan Dan bahkan kalau ini bisa kita bilang power pick juga dari seorang anti-match yang paku itu. Menjadi salah satu hero Rinas nih. Serigala berkumis tipis berhasil mendapatkan satu buah hero powernya. Gimana Opung dan juga Gio? Oke, apakah Wen bakal keluar sekarang? Karena seperti kita ketahui biasanya EVOS Legends mengingat kalau Wen-nya dilepas, mereka akan langsung mengamankan di second tim mereka. Dan terkadang kalau misalnya dia melepaskan Wen, bisa aja Clover mengambil ke arah Cloud dengan emblem supportnya. Oke. Tapi tergantung apakah strategi yang dilakukan EVOS Legend, karena kita tahu sendiri dari Angela, hero power dari Rex sudah bisa Ada di-ban. Selena juga yang masih open. Ada sekarang. Selena. Betul. Selena kalau misalnya tiba-tiba Genflix ngambil oleh Clay, wah, Kalau dilepas sama EVOS Legends, Selena Chow masih bisa menjadi opsi bagi mereka. Oke. Tapi kali ini ternyata ada Oh. Granger untuk seorang Verjik sepertinya. dan juga YP, Yip yang akan Luminer. diambil. Luminer itu kemarin dia head to head sama siapa ya? Gue lupa pas dia main pakai YP-nya ini, if-nya itu bagus banget. Jadi kalau kalian sadar, ada ketika Luminernya itu diserang sama Parsha, Ya. dia buka ultinya, dapat upward, dia balikin bahkan musuhnya mati. Gila. Lupa gue lawan siapa head to headnya? Lu siapa ya? Kayaknya minggu terakhir ya. Iya minggu terakhir kok itu. Soalnya gue masih ingat. Ondik apa ya? Ondik apa Araraki? Gue nggak tahu. Pokoknya soalnya kalau minggu awal pasti gue udah lupa. Iya, terus Lumina memang pakainya di minggu akhir dari itu dia Selena muncul. Oh. Ke permukaan tapi tidak dengan Chow, tapi kali ini dengan Baxia. Baxia yang bakal coba untuk menabrak langsung ke arah backline dari tim EVOS Legends. Dan tentunya dengan ada Baxia ini, kemungkinan satu hero favorite dari tim EVOS Legends bakal bisa di neutral counter. Uranus dari seorang anti-match yang kita tahu Yap. cutting miniannya, timingnya. Ngeri. Timingnya sih, gue nggak ngerti kenapa ya. Timing dia tuh bagus banget. Uranus ya. Uranusnya timingnya bagus banget. Dan menurut gue, dengan adanya cutting-cutting dari itu membuat distraction untuk tim Genflix Arrow. Cutting lane, minionnya mereka masuk, terus landing phase-nya udah berantakan. Iya. Betul. Disinilah pilihan bijak ya. Benar ada Hellish juga. Iya. Tapi ada. Wen Wan. Iya, yang selalu kita bahas dan disecure oleh Iya. EVOS. Tadi kalau mengingat soal Baxia juga ya, tadi Oji ngomong untuk masalah Uranus. Ini benar-benar pilihan bijak dari Genflix Arrowwolf. Terserah kalau EVOS nanti mau ngambil seorang Uranus untuk anti-match. Tapi dia udah preparation duluan untuk counternya siapa. Betul. Gue sih berharap apa? Apa tuh? Anti-match pakai Barat. Baras. Dia di counter kan Pak Witonya pakai Barat waktu itu sama Onyx. Yes, dia di target sih kemarin lebih tepat. Iya, pas itu dia di target. Bahkan Barat itu emang buat anti-match. Khusus. Di khusus Spesial buat anti-match. khusus. Kayak, ya udah lo ambil, gue tau lo ambil Pak Wito, ambil Pak Wito. Gue kasih Barat. Tapi gue harap dari EVOS Legends juga anti-match ngasih tahu nih cara main Barat. Wah. Ngerti gak sih? Betul. Tantang Karena- saya siapkan diri Anda. Karena di game tadi, di match sebelum ini katanya goreng-goreng banget di arena ya. Digoreng-goreng banget sampai kayak kalau nggak salah sampai yang tangan kaki. Oh, set. Yes, bener banget. Jadi menurut gua taunting is real. Counting is there. Taunting is real. Karena fight di playoff ini udah luar biasa banget, Ji. Udah semakin memanas. Ini partai hidup dan mati kasarnya. Yes. Do or die. Kalau kayak pertandingan pertama dan kedua tadi, kalau nggak lolos sudah harus eliminasi. Tapi kalau misalnya di kesempatan kali ini masih bisa turun ke lower bracket. Iya, memang. Jadi mereka setidaknya agak lebih punya nafas segar ya. Yap. Dan Barat, ternyata ya. Barat sudah diamanin. Seperti yang udah gue bilang. Bener nggak? Yes. Bener banget, Oji. Yes, karena gue yakin ketika dia di counter kemarin, nggak menutup kemungkinan dia pengen nge-counter balik. Iya sih. Mereka mau belajar dari kesalahannya juga tentunya.
Ditambah Iya. lagi kalau misalnya dia pakai Baras. Wah, Dari tim Genflix itu memaksakan keadaan untuk dua hero yang mungkin bisa dipick. Tiga. Pertama mungkin ke arah YSS, SS. Claude, Hmm, ataupun Kari. Oke. Mereka butuh hero-hero yang bisa mempunyai item-item Demon Hunter Sword. Oke. Yang bisa menghancur untuk- tank. Iya, benar banget. Anti-tank. Walaupun Anti-tank. Kari is number one menurut Yap. gua ya. Cuma Your team Kari itu is cukup banned. lama untuk farmingnya. Oke, tapi ternyata Lancelot yang akhirnya di-ban oleh EVOS Legend karena dari Genflix Arrowverse sendiri, hero untuk battle belum muncul di permukaan. Benar, karena langsung di ban juga tadi ada Lancelot. Karena EVOS Legends mereka juga harus bermain hati-hati. Lancelot bisa memberikan burst damage, bisa langsung lompat ke Your belakang. team is picking. Dengan adanya puncture dan lapu-lapu buang oleh Genflix kali ini. Iya, Lapu-lapu lapu-lapu. dibuang, EVOS Legend berhasil mendapatkan kesempatan untuk Uranus. Tapi menarik loh, Apa tuh? karena if salah satu yang bisa ngelawannya adalah lapu-lapu. Iya. Ya, tapi Genflix mereka nggak mau pakai lapu-lapu, mereka ngebuang lapu-lapunya. Karena mereka udah tahu, mereka punya bak itu. Mereka udah punya pakai itu, Iya. mereka langsung buang. Tinggal Buang satu, aja. tinggal satu. Mereka tuh harus ngamanin gold laner dari seorang super awat. Nah, super awat di sini parsanya udah diaman dan jangan lupa, Bisa super Alice. awat adalah salah satu Alice is okay. Alice. Satu lagi, dia player assassin loh. Iya. Hayabusa masih free. Ya, Hayabusa untuk seorang one-one sih cukup mengerikan ya. Iya, apalagi kalau misalnya yang digunakan Hayabusanya adalah salah satu mantan player assassin ya. Cuma ya gitu, karena mantan itu Mantan. terkadang muscle memory ada di jempolnya ini tuh mereka punya muscle memory, maksudnya Eh, semakin banyak bermain jadi Lebih. tahu. ya, Tetapi- muscle memory. Cuma kan beberapa belakangan ini kita jarang banget melihat awat pakai Hayabusa, bahkan belum pernah setahu gua. Hayabusa sih, kalau menurutku Hayabusa juga cukup Ini bagus untuk berhadapan dengan one-one Ini terutama. enak banget gua Iya. lihat lembek 3-4 biji lembek. Empat-empatnya bisa. Empat-empatnya bisa dimakan. Tadi Double gua kill. kira bakal Parsha dan Parsha ini bakal Hmm. makanin one-one enak banget karena yang cover pun Luminar bakal bisa dibalesin. Atau Ya, Hayabusa jungler Hayabusa Alice jungler berat menurut gua. berat. YSS karena taruh di tengah, Hayabusa biar limit. Tapi gua nggak ada yang tahu Betul. apa yang bakal dipakai. YSS sih. Apa? Chang'e dan Cloud. Wow. Kan Wow. pilihan gua cuma Boleh. 3. Di situ karena 3-3 ini kenapa gua bilang tadi opsi pertama YSS? YSS. Tahu gua beberapa belakangan ini botol pakai YSS. Ah, Ya kan, salah satu comfortnya juga. Tapi Hmm. ternyata dia lebih milih ke arah Cloud. Cloud. Nah, concernnya ke arah Cloud ini adalah ketika dia punya hero di early game yang punya damage, yang bisa ngasih space dia untuk farming. Macam Baxia, Selena, dan Selena. Pakuito. Betul. Ini sih menarik banget ya. Dengan adanya 3 hero support, kalau menurut Oji juga tadi, ada Selena yang tentunya akan memporak-porandakan daerah mid, terus juga ada Chang'e, terus nanti kalau misalnya Baxia juga rotasi, itu membuat seorang battle bisa leluasa untuk melakukan jungle. Uranus. Oke. Tergantung gua. Uranus. Bener nggak? Terakhir sendiri baru keluar Uranusnya Ini untuk Uranus. anti-match. Ini baru berat untuk Oh, Cloud. Hmm. Ini berat untuk Cloud di early. Di early. Tapi di late game bisa. Bisa. Macam-macam. THS ada. Dia bakal gue bilang. Apalagi dengan ada udah jadinya nanti Demon Hunter Sword ya. harusnya sih di menit 4 ya. Ini EVOS harus hati-hati sih. Oke. Kalau dia farming cepet, Yap. menit 4 mungkin atau 5 dapat DHS, gua lihat potensi tim fight tinggi banget di sini Opung Wawan. Oke. Nggak akan jadi pertarungan yang monoton. Bener, apalagi dari kedua tim ini mereka punya early game yang cukup kuat. Ada Papal Kupa, ada Selina. Ya. Oke, tapi kita langsung saja masuk ke Lane of Dawn. Ini adalah pertarungan di hutan Lane of Dawn. Siapakah yang berhasil mendapatkan title Raja Hutan? Akankah EVOS Legends yang sudah lebih dulu menempati upper bracket? Ataukah Sang Serigala pemburu macan Genflix Aerowolf? Alright, kita langsung masuk ke game yang pertama. Dan Rupawan, Mbaknya langsung kelihatan ganteng, Pung. Waduh, Banyu, tolong. ada yang mau pantun tapi ngomong-ngomongin guys. Boleh. Dari Suges Panten. Ke rumah sakit ngobatin kaki. Ayo EVOS, balaskan dendam RRQ. Wah, dia Waduh, fans tapi EVOS nih. seperti kita bakal langsung masuk ke Yap. Line of Dawn kali ini. Di game pertama di match yang ketiga, akankah Genflix berhasil menerkam sang macan putih? Apakah sebaliknya yang terjadi nanti di Land of Dawn? Langsung aja terjadi, pause kembali.
Langsung masuk ke line of down. Karena lihat coachnya udah pada mundur langsung dari player desk. Dan langsung ada botol yang berhasil mendapatkan purple buff tanpa ada hambatan sama sekali. Betul sekali, dan juga dari seorang Versiknya sudah mengambil orange buff juga tanpa hambatan. Dan kalau kita lihat, Fredo Kitty kali ini mencoba untuk mempok ke arah orange buff milik seorang Battle. Tapi Eric Katip, Opung Wawa kita lihat, dia berhasil mencuri jungle sedikit demi sedikit itu. Betul, itu penting banget tuh. Medus loh. Yes, itu penting banget karena 5 menit awal jungle bakal sangat menggantungkan XP-nya dia dengan gold dengan para jungle monster. Apalagi jungler. Jungler Apalagi jungler yang terutama yang dia makan kepotong di arah lane. Dan dia harus dapetin satu buah jungle. Dan kalau diamanin seperti ini, akankah tertinggal sedikit antara botol dan juga versi? Apalagi kalau kita tahu dari Battle ini membutuhkan banyak sekali XP sampai nanti ke arah late game-nya. Yes. Jadi mau nggak mau, Beberapa Dia blessing bisa 2 telah dikeluarkan di arah mid lane sepertinya untuk clear minion terlebih dahulu saja. Botol menuju ke arah top lane. Berarti dia keluarin blessing duet sekarang. Ketika nanti turtle dia nggak punya blessing duet. iya. Dia nggak punya blessing duet tentunya. 30 detikan ya, banyak. 30 Waktu yang- lebih. Ya, Di 30 level detikan. seperti ini 30 lebih, tapi lihat Clover belum menyekat buff lane dipaksa begitu saja. Masih ada satu buff flicker dari KT di arah bottom lane mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Gervix Shadow Wolf. Iya, benar banget. Penjemputan dari seorang RKT kali ini membuat seorang Clover bisa pulang, tapi dia harus kalah lane sepertinya kepada arah seorang Watt. Dan Battle kali ini mencoba untuk mengambil jungler, dan kita lihat Turtle yang pertama sudah mulai hadir di lane of down. Alright, bukan hanya itu aja. Batal coba tuh dapetin purple buff yang kedua tentunya. Tapi Fredo Kitty bisa berkata, Nasmi juga udah membuka vision para pemain dari tim EVOS Legends. Udah stay by on position. Kali ini Versik bakal coba untuk membantu, coba untuk mencolek Turtle yang takut air. Sedangkan ada RKT yang belum level 4. Belum level 4, membuat RKT harus hati-hati nih. Kalau kita lihat Renasmi udah terlalu berada di depan, mencoba untuk menumbangkan seorang RKT atau versi di sana. Aduh, buru-buru ikan lele terkonek ke arah seorang versi. Oke, tapi kali ini kita lihat versi menuju ke arah Turtle-nya. World Manipulation masih coba ditahan oleh seorang Luminir. Di depan sana botol yang berdekatan dengan arah Turtle. Dan Retribution sepertinya nggak bisa diamani versi saat. Retribution diamankan. Versi dua ke arah belakang. Renasmi yang menjadi bujur dan Liam berplat. Bahkan didapatkan 2 poin. Inilah double kill from Clay. Tapi Clay-nya tersyadap. Ultimate masih melebih. Botol di depan sana. Dan diberikan ultimate satu yang terakhir. Oh my god. EVOS Legend kehilangan 3 poin. 3 poin harus diterima oleh Genflix Arrow. Bahkan seorang Clay-nya bisa mendapatkan double kill tadi kalau kita lihat Om Wawa. Yes. What happened Om Wawa? Ya kayak kalau kita lihat tadi memang persiapan dari Genflix Wolf ketika mereka melakukan serangan sampai Chang'e-nya juga ikut ke bagian dari Turtle. Tapi sebenarnya adalah poin kemenangan kecil juga untuk EVOS Legends ketika tapi mereka lebih bisa dari kali ini sekarang zoom out, bahkan bisa ditumbangkan oleh seorang Battle kali ini. Dan Battle di early seperti ini sudah mendapatkan 1 kill dan 3 assist. Botol tergigit begitu saja. RKT menggunakan ultimate ya. Botol menuju ke arah bottom lane. Lihat gold yang dimiliki 10.000 lebih unggul. Dan bahkan kalau di posisi seperti ini agak sedikit menakutkan untuk EVOS Legends. Botol dengan hero cloud-nya hero scaling. Dan kalau di early game memiliki momentum gold yang banyak untuk Wawa, itu bakal bisa sedikit mempercepat dia untuk jadi. benar. Dan juga dari EVOS Legends tadi aku belum sempat buat selesaikan ya. Ya. One-one-nya bebas di bottom lane. Jadi one-one-nya masih belum ikut team fight, jadi masih untuk 4 melawan 5 bagi EVOS Legends. Itulah sebabnya kenapa tadi mereka bisa ditumbangkan di area dari Turtle. Tapi Botol di arah bottom lane, dia nggak punya dia punya blessing duet. Lumina menjadi pilihan. Langsung ada blessing duet ternyata tidak memilih untuk mundur terlebih dahulu karena RKT mencoba untuk menggigit seorang Fredo Kitty di depan sana. Super out Sopriadi, Lele menunjukkan Luminir, tapi ternyata Luminir masih berhasil menghindari Lele dari serang Clay. Iya, pergerakan dari Versik yang masuk ke arah mid kali ini mencoba untuk diganggu oleh seorang Clay, dan juga Battle berada di garis depan. Dan Fredo Kitty harus mundur ke belakang, anti-match diam-diam Stacknya masuk ke putus. arah Clay. Stacknya putus Botol, stacknya putus, dia nggak berhasil mendapatkan cara anti-match. Tapi setelah purple buff kali ini, sepertinya tim dari Genflix Shadow bakal coba untuk memaksakan menuju ke arah Turtle yang terhormat. Karena melihat posisi dari seorang Versik berada di arah bottom lane dan akhirnya menuju ke arah mid lane untuk tim fight di arah Turtle. Iya, tapi kita lihat juga dari midnya War kayaknya manipulation telah dibuka begitu saja tergigit, kita lihat bahkan tidak ada satupun impact yang diberikan oleh seorang Fredo. Luminir. Tapi Fredo Sakar atau Mouse poin akhirnya diamankan, membuat EVOS Legends berkesempatan bersatu mendapatkan 1 poin. Seorang Arin Nasmi masih bisa kabur ke arah belakang. benar banget, flicker dari Rinasmi membuat dia masih bisa bertahan hidup di kali ini. Turtle yang kedua sepertinya tanpa ada gangguan dari Genflix Arrow. Udah mulai dipukuli oleh Versik, RKT, dan juga anti-match. Oke, terlalu terburu-buru flame shot yang dimiliki oleh seorang Clay, but it's okay. Nice try untuk Clay di arah top lane sana.
membuat space di arah bottom lane. Botol tahu dia nggak bisa team fight. Dia Betul. kehilangan seorang Rinasmi dan juga Fredo Kitty. Yes, ini permainan yang bagus dari Genfix sebenarnya adalah mereka lebih menahan untuk tidak langsung melakukan team fight ketika mereka lagi kehilangan satu anggota. Mereka memilih untuk mengurangi field yang bisa dipakai oleh Wen ketika melakukan farmingan. Iya. Dan Sonata dikeluarkan, ternyata di arah top lane sana Rinasmi pun harus mengurungkan dirinya untuk nge-defense turret di arah top lane. Dan bahkan Botol dapetin satu Wow. buah purple buff. Wow. Untungnya versi menggunakan Granger, karena kalau dia menggunakan Link atau dia menggunakan maybe Cloud, agak sedikit dependent dengan adanya purple buff. Iya benar banget, karena mana sangat berpengaruh kepada seorang Cloud ataupun juga seorang Lin. Dan kali ini kita lihat battle-nya udah leluasa aja untuk melakukan farmingan. Alright. Dengan 16.000 yang dimiliki EVOS Legends, mereka mencoba untuk menyusul, mencoba Fredo Kitty, mencoba diserang begitu saja. Damage mereka terlalu besar, tapi seberapa untuk dia nggak bisa membantu karena gak ada Meteor Shower. Mereka harus Iya. kehilangan satu Fredo Kitty. Itu adalah kehilangan yang menurut gua sangat menguntungkan EVOS Legends, karena laning phase di arah bottom lane mereka bakal bisa dapetin satu buah turret. Iya, dan battle kali ini udah rotasi ke arah top lane, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang anti-match. Bahkan Clay-nya, Rinasmi berada di garis depan kali ini, tapi di bottom lane, Granger dari seorang Versik dan juga Rekate berbahu-membahu untuk menghancurkan bottom lane-nya. Seperti yang udah gue bilang, itu adalah keuntungan yang penting. Kenapa? Gak bisa di-defense turret dari bottom lane. Mereka gak punya Fredo Kitty, mereka di depan sana. Tergame itu saja, word manipulation. Tapi masih bola bila turret dari sini. dan Lumina duet. damage terlalu besar dan pasti ada flicker. Versik tertinggal Oh. seorang diri. Gak ada yang menemani. Lumina menjadi pilihan dan ditabrak dengan pan dalam dari seorang Fredo Kitty. Masih ada satu buah flicker. One data. Crossbow yang udah punya. Tapi gak ada target di sana. Pertukaran 2-1 is not worth it. It's not worth it sama sekali, karena tadi kita lihat dari seorang Awat yang melakukan meteor shower ke arah bawah tapi tidak mendapatkan target apapun. Rinasminya pinter banget. Dia nunggu di mid, tapi ternyata mencoba untuk melakukan knockout strike. Clearing minion agar mid lane tidak pecah. Anti-base di depan sana mencoba untuk menahan semua damage yang diberikan oleh Team Gameplay Firewall. Dan Sonata, cover tembakan yang dilakukan oleh seorang Versik berhasil membuat kawan-kawan yang setidaknya memilih untuk mundur. Hampir saja tadi dari Abyssal Arrow milik seorang Clay mengenai seorang Versik, tapi turtle yang kedua sepertinya akan segera Meteor diamankan Shower oleh Versik. dikeluarkan, botol datang dan lihat Ready bisa diamankan oleh seorang Versik. Ward manipulation, botol gak bisa pulang, mau jadi goyang. Ihsan Luminer berhasil mengkawal pergerakan dari seorang Bayi Macan. Bahkan tadi kalau dari battle sendiri sudah mengeluarkan Blazing Duet, sayangnya tidak bisa mendapatkan siapa-siapa untuk di-kill. Ya Opung itu terlalu slow untuk seorang botol bisa masuk, karena mungkin kayaknya di situ stuck hilang deh. Yes, dan juga kayak tadi positioning dari pembukaan untuk real world manipulation itu yang membuat Genfix agak sedikit sulit untuk bisa masuk. Dan kalaupun mereka coba untuk masuk tadi, mereka gak boleh terlalu lama berada di dalam wilayah dari real world manipulation. Iya bener banget, aku itu lihat udah ada meteor shower dari seorang Watt kali ini mencoba untuk clearing minion aja, nggak mau terlalu berlebihan atau overcommit karena di midnya sudah ada Versik, Luminar dan juga RKT dan Rinasmi seperti akan dikejar-kejar oleh rekannya. Oke, satu poin diamankan. Di mana itu berada ternyata di arah bottom lane. Ganking ingin dilakukan 3 versus 1, berhasil mendapatkan satu buah anti-mage. Meanwhile, purple buff harus dihilangkan, ditukar dengan satu buah turret. Menurut gua masih worth it di menit yang ke-8 kali ini. Yes. Worth it, totally worth it dengan satu turret. Ditukar dengan satu buah apa? Tapi ternyata Clover membalaskan kalau ini tidak akan jadi untung untuk tim Genfix Sarovok. Iya. Dia langsung mendapatkan satu buah turret tambahan di arah top lane untuk tim EVOS Legends. Iya, bahkan dari bottom lane-nya milik EVOS Legends sudah harus terfokus oleh minion. Dan battle kali ini mencoba untuk menambah pundi-pundi gold terlebih dahulu. Dan tentunya dengan stack yang dimiliki sekarang, dia udah prepare banget untuk nanti ward berada di mid. Kalau menurut gua dari botol dia gak mau maksa tim fight terburu-buru, karena kali ini dia harus tahu posisi keberadaan dari seorang Luminer. Karena gua yakin botol ini bakal mengarah ke Luminer karena dia bener-bener gak bisa bergerak kalau Luminer yang gak tahu di mana beradanya. Benar, dan juga sebenarnya ada satu fun fact sih buat Genfix Wall. Boleh? Ya, mereka adalah tim yang sangat-sangat jarang untuk membeli Death Blade ataupun Necklace of Durance. Menarik. Jadi bisa dibilang mereka mengandalkan burst-nya. Mereka sangat-sangat mengandalkan damage burst. Damage burst, dan tentunya mereka mengandalkan damage burst-nya kan dari seorang botol dengan Demon Hunter Sword-nya. Oke, tapi untuk Ya. kali ini agak sedikit berat ketika botol terpick off. Kalau botol terpick off, kemungkinan besar untuk mereka menemukan seorang Uranus ini bakal sedikit kecil dan bahkan dibalikan keadaannya oleh seorang Uranus. Iya, dan Kita lihat, Clay-nya Oscar kali Collection telah ini. dibuka dan Asri hilang begitu saja. Meteor Shower gak bisa membantu pergerakan dari seorang Clay. Seperti yang udah gue bilang, posisi dari Luminer ini harus dicari dulu oleh seorang Fredo Kitty. Iya, dan kita lihat juga Lord sudah mulai hadir. Good morning sunshine for Lord. Dan di situ udah ada Fredo Kitty, tapi Oh dia bilang my. battle yang mendapatkan satu orang Versik. Bahkan
dengan Blazing duetnya. Versik harus tertumbang. Sementara itu di mid lane kali ini Rinasmi menjadi bulan-bulanan, belum ada crossbow of tank dari Soul Clover. Mas bisa mundur ke belakang seorang Rinasminya. Oke, tapi lihat crossbow of tank-nya nggak berhasil nyala. Flicker yang dilakukan Rinasmi adalah keputusan yang cukup tepat. Karena satu kali lagi weakness point-nya pecah, itu bakal nyangkut di arah sana. Dan untuk kali ini, para pemain dari tim Genflix Wolf, mereka berkesempatan untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Lord kali ini belum dicari sama sekali, karena kemungkinan besar Genflix Wolf pengen 1 poin tambahan atau 1 objektif dulu sebelum dia memastikan diri mendapatkan Lord yang terhormat. Mau nggak mau sih dari Genflix harus numbangin Luminaire dulu, karena Yuki ini sangat mengganggu. Bahkan kalau misalnya mereka mau inisiasi ke arah Lord, mereka akan cukup kesulitan kalau masih ada Luminaire. Oke, bahkan Luminaire kali ini yang bakal coba untuk nge-cover para pemain dari tim EVOS Legends. Versik is coming. Rinasmi udah punya dengan stacknya full. Clover menuju ke arah belakang. Knockout strike telah dikeluarkan. Menuju ke arah Rinasmi. Crossbow yang udah hilang. Dan ternyata langsung ada terbang. No! Menuju ke arah belakang. Menuju ke arah jungle. Tapi di belakang sana, Predicity hanya membaik time saja. Gak ada poin tukar di sana. Benar banget, dan battle yang berada jauh kali ini sekarang melakukan coba untuk menyerang lebih dalam lagi, tapi diam-diam Luminaire yang mencoba untuk mendapatkan 1 kill, bahkan 2 di sini sudah harus tumbang, bahkan double kill diamankan oleh seorang Luminaire, tapi dia mau lebih, wattnya harus tumbang, ditahan Clover. Ini membuat EVOS leluasa sekali untuk mendapatkan Lord yang pertama. Oh my god, permainan yang luar biasa. Lihat, dipaksa masuk ke botol. Win of Nature dibuka, tapi ternyata Rick memberhentikan pergerakan dari satu buah Blazing duetnya Opung Wawa. Yes, ini adalah pertukaran yang sangat-sangat tidak menguntungkan Genflix Wolf. EVOS Legends memaksimalkan keunggulan mereka. Mereka juga punya One Clover yang sudah berhasil untuk mendapatkan item 3. Item yang benar-benar menjadi core untuk One kali ini. Oke. Dan ya mereka tinggal main lebih positioning, main lebih safe di belakang, dan ini bisa menjadi game milik EVOS Legends. Kalau Bener banget. posisi mereka nggak bisa diganggu, ada Eve terutama. Yes, bukan hanya itu aja. Kita dari sini anti-match, berada di garis depan. Dicoba dapetin lasitnya, tapi ternyata tidak berhasil didapatkan. Meanwhile, kita lihat posisi dari Bapak Lord terhormat berada di arah top lane. Coba di cover begitu saja, Clover di arah bottom lane. Maka coba fokus menuju ke arah ini, Peter coret di arah top lane sana. Para pemain dari tim EVOS Legends stand by all position. Lumina mencoba untuk membuka, tapi ternyata Blazing duet dibuka lebih dahulu. Untuk mendapatkan 1 buah Lord. Ward manipulasi dibuka, menuju ke arah belakang. Nggak ada cover sama sekali. Dan bahkan lihat Versik, Deadshot datanya terlalu besar. Membuat 1 player dari tim Genflix Wolf hilang. Super Minion masih berada di 3 lane yang berbeda. Dan bahkan fokus di arah top lane-nya. Ini bencana. EVOS Legends mulai masuk menuju ke arah base dari tim Genflix Wolf. Dan kalau kita lihat Clover yang udah mendapatkan crossbow of tank, tapi belum mau dikeluarkan karena masih mencicil dari Predicity dan keluarnya dikeluarkan. Bahkan menumbangkan 1 orang baksiannya kali ini. Ini harus hilang. Fokus ke arah base-nya. RKT EVOS Legends. Dinasti mencoba untuk meng-cover. Masih ada Knockout strike dengan Blazing duet dari belah sana. Memfokuskan kepada para pemain EVOS Legends. Masih bertahan. Latih Rinasmi. Masih ada crossbow of tank. Dan oh my god. Meteor Shower dan Super Awan Sobriani ternyata gak bisa mengusir para pemain EVOS Legends. Ini bencana. Serigala harus termakan macan di game yang pertama. Game yang pertama luar biasa sekali permainan.